Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pemuda mengintip wanita mandi yang berbuah surga. Seorang pemuda masuk surga karena mengintip wanita mandi. Padahal seperti yang kita tahu, mengintip adalah salah satu perbuatan tercela. Apabila kita melakukannya, maka kita dianggap telah melanggar norma. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang mengintip justru masuk surga karena perbuatannya ini? Kisah masuk surga gara-gara mengintip perempuan mandi bermula dari seorang pembantu Rasulullah SAW yang bernama Sabalah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Sabalah untuk keperluan tertentu. Kemudian ia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Namun di tengah perjalanan, dia melihat ke salah satu pintu di rumah sahabat Ansor. Dari celah di pintu itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi dan mengintip wanita itu hingga berulang kali. Setelah perbuatannya, Sabalah terus ketakutan dan merasa malu atas perbuatannya tersebut. Ia takut jika suatu ketika diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan perbuatan Sabalah tersebut. Ia akan merasa sangat malu kepada orang-orang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke lembah gunung di antara Madinah dan Mekah seorang diri. Ia memutuskan untuk meninggalkan Rasul dan berjanji tidak akan kembali lagi ke Madinah. Selama 40 hari, Rasulullah SAW kehilangan dia. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sabalah bin Abdurrahman lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Zufafa. Umar berkata kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Zufafa menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Iya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Sabalah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Sabalah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW tengah sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tatkala Sabalah mendengar bacaan Nabi, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah engkau lakukan, Sabalah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Sabalah yang membuatnya sadar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Sabalah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
Sabala berkata, "Dosaku wahai Rasulullah sangat besar." Beliau bersabda, "Akan tetapi kalamullah lebih besar." Kemudian Rasulullah menyusul agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Sabala sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Sabala? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Sabala di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Sabala menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dengan dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging, dan kulitku," jawab Sabala. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Maka turunlah Jibril alaihi salam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, 'Kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula.'" Maka segera Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Sabala dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Sabala segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai menyolatkan, Rasulullah SAW berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Beliau bersabda, "Demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyaknya malaikat yang turun melayat Sabala."